Selamat pagi semuanya. Ada yang masih ingat tidak ya? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Oke, good. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang alat ukur satuan panjang dan juga satuan panjang. Nah, hari ini sebelum kita lanjut ke pelajaran kita berikutnya, Bu Ica mau ingatkan kembali ya kepada anak-anak semua tentang satuan panjang. Bu Ica mau ajarkan sebuah lagu supaya anak-anak semua bisa ingat, bisa hafal tentang satuan-satuan panjang. Lagunya gampang ya dan sederhana. Semoga anak-anak bisa mengikuti ya dengan baik. Nah, jadi Bu Ica mau anak-anak semuanya perhatikan ya bagaimana Bu Ica bernyanyi ya, apa saja kata-katanya supaya anak-anak, oh iya ya ternyata di satuan panjang itu ada apa saja ya. Jadi silakan diperhatikan lagunya, boleh ikut bernyanyi juga. Oke? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ada 7 satuan panjang yang harus kita ingat. Mari kita sama-sama belajar menghafalnya. Kilometer, hektometer, dekameter dan meter, desimeter, sentimeter, yang terakhir milimeter. Nah, kira-kira lagunya seperti itu. Semoga anak-anak semua bisa ingat bahkan menghafalnya ya. Hari ini kita mau belajar mengenal alat ukur berat dan satuan berat. Anak-anak tahu tidak alat ukur berat? Ada yang tahu? Kalau belum tahu, kita akan belajar sama-sama ya. Jadi Bu Ica mau semuanya fokus perhatikan supaya bisa mengerti. Sekarang coba perhatikan gambar berikut ya. Ada yang tahu itu gambar apa? Oke, good. Pernah lihat di mana ya? Oke, ada yang punya di rumah, ada yang pernah lihat di rumah sakit, bahkan ada juga ya di sekolah. Kedua gambar yang tadi itu disebut sebagai timbangan. Timbangan itu apa? Timbangan adalah alat yang dipakai untuk mengukur berat suatu benda. Misalnya, mengukur berat badan. Pasti semua di sini sudah pernah kan diukur berat badannya? Ya. Sekarang kita mau sama-sama lihat jenis-jenis timbangan. Ada timbangan apa saja ya? Yang pertama, ada timbangan manual. Timbangan manual adalah timbangan yang bekerja secara otomatis menggunakan sistem pegas atau per ya. Nah, biasanya timbangan ini menggunakan jarum untuk menunjukkan ukuran berat suatu benda. Nah, contohnya bisa anak-anak lihat pada gambar tersebut. Ya. Berikutnya, yang kedua. Yang kedua adalah timbangan digital. Timbangan digital adalah timbangan yang bekerja secara otomatis dengan menggunakan tenaga listrik. Pada timbangan ini biasanya menggunakan angka digital untuk menunjukkan ukuran berat suatu benda. Ya, jadi ketika mengukur suatu benda, bendanya diletakkan di atas, secara otomatis ya, dia akan menunjukkan angka. Nah, angka tersebutlah merupakan berat benda itu. Selanjutnya, ada timbangan badan. Timbangan badan ini ya biasa kita temui di rumah sakit ataupun di apotik. Nah, Bu Ica yakin pasti anak-anak sudah sangat sering melihatnya bahkan menggunakannya. Pada timbangan, satuan berat yang dipakai itu adalah kilogram ya, biasa disingkat kg, kemudian ons atau hektogram, dan juga gram, biasanya disingkat dengan huruf G. Nah, di dalam kehidupan kita setiap hari, biasanya itu gula, beras, tepung,
Dan buah-buahan ya, saat kita membelinya biasanya ditimbang beratnya itu menggunakan kilogram dan ons. Sedangkan gram dipakai untuk mengukur berat benda seperti emas, kertas, dan obat. Ingat anak-anak, ya ini yang perlu diingat, Bu Ica tekankan sekali lagi, perhatikan dengan baik dan ingat ya, 1 kilogram sama dengan 10 ons. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Ons atau hektogram. Berikut 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Selanjutnya 1 ons atau hektogram sama dengan 100 gram. Baca ulang sekali lagi, 1 ons atau hektogram sama dengan 100 gram. Diingat ya, 1 kilogram sama dengan 10 ons. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 ons atau 1 hektogram sama dengan 100 gram. Nah, selanjutnya kita akan lihat dari mana ya dapat hubungan seperti itu ya. Ternyata ada tangga satuan berat. Nah, dari tangga satuan berat itu kita bisa melihat hubungannya. Oh, dari mana ya 1 kilogram itu sama dengan 10 ons, 1 kilogram sama dengan 1000 gram, 1 ons sama dengan 100 gram. Nah, ternyata ada hubungannya. Kita lihat sama-sama tangga satuan berat berikut ini. Coba anak-anak perhatikan. Di satuan berat ada kilogram, hektogram atau ons, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan juga miligram. Diingat baik-baik, perhatikan baik-baik ya. Sama kayak satuan panjang, satuan berat juga ada 7. Baca ulang sekali lagi, ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan juga miligram. Berikut hal yang perlu anak-anak selalu ingat. Diingat, diperhatikan baik-baik. Setiap turun 1 tingkat, maka dikali 10. Ingat, setiap turun 1 tingkat, maka dikali 10. Yang kedua, setiap naik 1 tingkat, maka dibagi 10. Setiap naik 1 tingkat, maka dibagi 10. Ini 2 hal penting yang harus anak-anak ingat. Kalau turun 1 tingkat dikali 10, kalau naik 1 tingkat dibagi 10. Lalu Bu Ica, bagaimana kalau turun 2 tingkat? Kalau turun 2 tingkat, itu berarti nolnya ada 2. Berarti 1 dengan tulisan 0 ada 2, itu sama dengan berapa? Sama dengan 100. Ya, jadi tiap turun 1 tingkat dikali 10, kalau 2 tingkat 100, kalau 3 tingkat 1000, dan seterusnya. Sama juga dengan setiap kali kamu naik tingkat. Kalau naik 1 tingkat dibagi 10, berarti naik 2 tingkat dibagi 100, nolnya ada 2. Kalau naik 2 tangga, nolnya 2. Jangan lupa angka satunya ya. Begitupun kalau naik 3 tingkat, nolnya ada 3, jangan lupa angka satunya. Jadinya 1000. Kalau naik 3 tingkat, maka dibagi 1000. Nah, sekarang kita mau masuk dalam contoh soal. Diperhatikan baik-baik ya. Soalnya seperti ini. 2 kilogram sama dengan titik-titik ons. Bu Ica ingatkan kembali, ons itu sama dengan hektogram. Nah, supaya gampang, Bu Ica sudah berikan tangga satuan berat di situ. Jadi bisa kamu lihat, perhatikan. Oh, pertanyaannya adalah 2 kg sama dengan titik-titik ons atau hektogram.
Nah, kalau dari kilogram ke ons atau hektogram itu naik tangga atau turun tangga ya, naik tingkat atau turun tingkat ya. Kilogram ke hektogram atau ons itu ternyata turun tingkat. Kalau turun berarti dikali ya. Jadinya 2 kilogram sama dengan 2 kali 10 sama dengan 20 ons. Jadi 2 kilogram sama dengan 20 ons. Berikutnya soal nomor 2. 50 ons sama dengan titik-titik kilogram. Buca ingatkan kembali, ons sama dengan hektogram. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah tangga satuan beratnya. Dari ons atau hektogram ke kilogram itu naik tingkat atau turun tingkat. Nah, ternyata dari ons ke kilogram itu dia naik tingkat, berarti dibagi 10. Jadi 50 ons sama dengan 50 bagi 10 sama dengan 5 kilogram. Jadi 50 ons sama dengan 5 kilogram. Yang perlu kita ingat dan perhatikan adalah tangga satuan beratnya. Kita lihat naik tingkat atau turun tingkat, supaya memudahkan kita untuk menyelesaikan soal. Contoh yang ketiga, 3 ons sama dengan titik-titik gram. 3 ons sama dengan titik-titik gram. Ons sama dengan hektogram. Jadi sekarang kita lihat pada tangga satuan berat. Dari hektogram atau ons ke gram itu dia naik tingkat atau turun tingkat. Nah, ternyata dari hektogram atau ons ke gram itu dia turun 2 tingkat ya. Dia turun 2 tingkat. Kalau turun 1 tingkat dibagi 10, maaf, kalau turun itu dikali ya. Berarti dari hektogram ke gram turun 2 tingkat. Berarti dia dikali 100. Kalau 1 tingkat dikali 10, kalau turun 2 tingkat dikali 100. Sehingga menjadi 3 ons sama dengan 3 kali 100 sama dengan 300 gram. Jadi 3 ons sama dengan 300 gram. Nah, dari ketiga contoh soal yang tadi anak-anak sudah bisa tahu ya hubungan antara yang tadi ons, kilogram, dan juga gram. Itu diperoleh dari ketetapannya atau ketentuannya atau aturannya. Kalau turun dikali 10, kalau naik dibagi 10. Ya, Bu Ica harap anak-anak semuanya bisa paham ya. Selanjutnya, kamu akan mengerjakan tugas ya. Tugasnya nanti dikerjakan di buku tugas matematika dan dikumpulkan kepada Bu Ica dan Ibu Flo. Soalnya ada 5 nomor. Ya, soalnya gampang, tadi sudah kita pelajari sama-sama. Kalau misalkan kamu lupa, kamu bisa lihat kembali ya di video ini supaya kamu bisa ingat dan mengerti. Dikerjakan tugasnya di buku tugas matematika ya, dikerjakan menggunakan caranya. Jadi tidak langsung dijawab. Harus menggunakan cara seperti contoh soal yang tadi sudah kita bahas sama-sama. Sekian pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih karena sudah good ikut pembelajaran. Anak kelas 2A good, kelas 2B juga good. Semoga hari ini semuanya bisa paham, bisa mengerti ya apa yang sudah kita pelajari. Oke, sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Bye-bye. God bless you. Selamat mengerjakan tugas.